Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep meminta kadernya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Kaesang bahkan menjanjikan hadiah jet pribadi untuk kadernya jika Cagup dan Cawagup nomor urut 1 itu menang di Jakarta. Hal itu disampaikan Kaesang dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 29 September. Ketua Umum PSI itu menyebut bahwa dirinya akan memberikan hadiah jet pribadi kepada para kader dan relawan yang bergerak memenangkan RK Suswono atau Rido di Pilkada Serentak 2024. Namun Kaesang belum memastikan apakah ucapannya itu benar atau hanya kelakar saja. Dilansir dari tribunnews.com, ucapan Kaesang ini diawali dengan mengajak para kader PSI untuk semangat bergerak memenangkan pasangan Rido. Setelahnya, Kaesang menyatakan bahwa pihaknya optimis pasangan Rido akan menang dalam pilkada mendatang. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak polisi untuk segera menangkap dan menindak tegas dalam pembubaran diskusi di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurutnya polisi seharusnya bisa bergerak cepat karena kejadian itu terekam dalam video. Mahfud mengatakan video tersebut menjadi bukti penting bagi polisi untuk mengungkap dalang pembubaran diskusi. Sejauh ini polisi telah mengamankan 5 orang terduga pelaku. 2 diantaranya yakni FEK dan GW telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing berperan sebagai koordinator lapangan dan merusak properti di ruang diskusi. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Jatiwiyoto mengatakan para tersangka juga ikut menganiaya satpam hotel dan polisi yang berjaga. Sementara 3 terduga pelaku lain yakni JJ, LW, dan MDM masih dalam pemeriksaan. Jati menyebut para pelaku nekat membubarkan paksa diskusi karena disebut tak berizin serta bertujuan memecah persatuan. Adapun diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh seperti pakar hukum tata negara Refli Harun hingga ex dan Jen Kopassus Meijen Purnawirawan Sunarko. Kampus yang memberi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa ke Raffi Ahmad dipertanyakan. Diketahui suami Nagita Slavina itu baru saja mendapat gelar kehormatan dari kampus Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand.
Gelar kehormatan itu diberikan kepada Raffi Ahmad karena dinilai telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia terutama di dunia hiburan. Namun gelar doktor yang didapat Raffi Ahmad itu menuai pro kontra. Pasalnya Raffi dinilai kurang layak mendapatkan gelar kehormatan tersebut, mengingat ia tidak pernah mengenyam pendidikan di universitas. Selain itu, warganet juga menemukan kejanggalan soal kampus UIPM yang memberikan gelar ke Raffi Ahmad. Kampus tersebut dicurigai tidak masuk dalam top universitas dunia. Selain itu, alamat UIPM di Thailand ditemukan bukan sebuah kampus, melainkan hotel. Tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menelan korban jiwa sebanyak 13 orang. Korban terakhir ditemukan dalam pencarian hari ketiga pada Minggu 29 September. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban terakhir berhasil dievakuasi pada pukul setengah 9 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dengan demikian, total korban berjumlah 25 orang, terdiri atas 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dengan kondisi luka-luka. Berdasarkan laporan dari Seksi Operasi Kantor SAR Padang, pada operasi hari ketiga ada 2 korban yang dievakuasi, yakni laki-laki bernama Zulmadinir dan yang dalam keadaan selamat dan Sugeng dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang selamat masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Arosuko dan RSUD M. Nasir Solok. Selanjutnya akan dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan di posko untuk menentukan apakah masih ada korban yang perlu dilakukan pencarian dan penyelamatan. Meskipun pencarian telah berakhir, posko pengaduan masyarakat akan tetap dibuka selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya pada Kamis 26 September, tambang emas milik rakyat di Hiliran Gumanti runtuh. Tambang emas itu sendiri mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Jasad pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah ditemukan. Meski demikian, tak ditemukan ada tanda-tanda luka di tubuhnya padahal dihantam rudal berat militer Israel pada Jumat 27 September. Jasad Hasan Nasrullah ditemukan di reruntuhan lokasi serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut pada Minggu 29 September. Dikutip dari The Times of Israel, tak ada luka langsung di tubuhnya. Nampaknya penyebab kematiannya adalah trauma tumpul akibat kekuatan ledakan. Hizbullah sendiri belum mengonfirmasi penyebab tewasnya Nasrullah secara pasti. Sementara video diduga saat mengevakuasi jasad Nasrullah diunggah media Libanon.
Jasad tersebut dibawa dari markas bawah tanah kelompok itu di Beirut. Kawah besar terlihat diduga terbentuk karena hantaman rudal IDF. Diketahui kematian Nasrullah diumumkan Hizbullah pada Sabtu 28 September sore. Pengumuman itu muncul setelah berjam-jam hening dan laporan yang saling bertentangan tentang nasib mantan sekretaris jenderal tersebut. Setelah kematian Nasrullah diumumkan, sejumlah negara mulai bereaksi. Iran sendiri bersumpah akan membalas lantaran serangan tersebut juga menewaskan pejabat tinggi IRGC. هون ما مبين شيء هون لك يا حسن هلا ضربوا ورا مستشفى الزهراء. هون ما مبين شيء هون